sebaik-baiknya bid'ah ini. Sebaik-baik itu langsung Sayyidina Umar ngomong gitu. Nikmatul bid'atu hadi, sebaik-baiknya bid'ah yang tidak ada di zaman Rasul tetapi ada saya adakan hari ini adalah hadi. Apa hadi? Kata Ubay sih nggak mau ya Rasul, karena di zaman Rasulullah tidak ada yang nama salat tarawih dibahas. Tidak di zaman Rasulullah salat malam dibatasi harus 20 rakaat. Saya tidak mau. Ini pun termasuk bantahan Ubay bin Ka'ab ketika Quran dibukukan. Maaf, kalau sudah ngomong ini merantak kemana-mana. Kata Ubay, saya tidak mau jadi imam sekaligus melaksanakan sholat itu secara umum 20 rakaat. Kenapa Rasul tidak mengerjakannya? Khawatirnya sesuatu yang tidak dikerjakan Rasul, takut tidak boleh. Maka kata Umar langsung ngomong, nikmatul bid'atuha, sebaik-baiknya bid'ah ini. Sebaik-baik itu langsung Sayyidina Umar ngomong gitu. Nikmatul bid'atuha, sebaik-baiknya bid'ah yang tidak ada di zaman Rasul tetapi ada saya adakan hari ini adalah hadi. Apa hadi? Tarawih 20. Bid'ah kalau konotasi bid'ah yang tidak dikerjakan. Nah, sedikit sambil nyenyur bikin mengobrol diskusi belah usah ngaji secara karena ngaji secara iki ulang pas mengantuk bang. Nah? Ngaji secara mendelik mana sing kalau yang dengar saya anak aja sih ngomong sing bahaya. Rawatib beberapa. Pahalanya bisa antara Ini karena rawatib itu sholat yang dikerjakan secara umum. Artinya secara umum itu tidak punya waktu kan ditope kapan saja sebelum kiamat ada. Kalau kiamat tiba rawatib masih jalan. Kalau yang namanya taraweh ibarat hitung-hitungan nggih. DKM gaweane hitung-hitungan. Jika harus hitung-hitungan kan persentase pahala kan hitung-hitungan kan ganjaran gede kan hitung-hitungan. Ini ditinggal. Nah, jadi begini. Lah kalau tarawih sholat itu kan hanya ada di bulan terus melihat dan melirik serta menimbang dari di mana sholat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan, maka kalau kita mau hitung-hitungan maka memang tarawih dan rawatib itu jauh lebih gede pahalanya tarawih. Kenapa tarawih? Karena satu ibadah yang ada 1 tahun sekali, yang kedua ada di bulan paling spesial. Tetapi bukan berarti seperti pertanyaan kaji topik itu banyak orang yang mengerjakan tarawih tapi qobliyah ditinggal. Jangan. Artinya kalau bisa itu semua di qobliyah ba'diyah jalan, setelah itu tarawih jalan. Nah, itu kan. Nah, modelnya begini nih Pak, supaya sedikit ya zaman sekarang tahu sendirilah. Aliran-aliran madhab itu banyak benar. Begini, ketika Quran pertama kali dibukukan, ide Umar kepada Abu Bakar itu seluruh sahabat, mayoritas sahabat itu menentang. Awal mula dari ide Al-Quran itu dibukukan adalah setelah selesai perang yang pernah kita bahas pada pengajian pagi, perang yang disebut perang Yamamah, memerangi orang-orang murtad setelah Rasulullah wafat.
Orang-orang itu, orang-orang yang imannya kemudian kecil dan tipis, merasa Nabi Muhammad sudah wafat, berarti sudah tidak ada yang diimani, maka akhirnya beramai-ramai dia murtad. Maka diperangi oleh yang namanya Abu Bakar ini, termasuk perang Musailamah Al-Kadzab itu yang ngaku Nabi. Maka begitu perang dapat dimenangkan oleh kelompok Khalifah Abu Bakar Siddiq, tetapi resikonya 70 sahabat wafat. Yang ke-70-nya semuanya hafal Quran. Mayoritas sahabat itu hafal Quran, kalaupun ada yang tidak hafal Quran, tapi mayoritas sahabat hafal Quran. Sama seperti mayoritas sahabat tidak bisa baca tulis, tapi ada sahabat yang bisa baca tulis, termasuk Rasulullah. Itu adalah sosok yang tidak bisa baca dan tidak bisa. Maka ketika datang wahyu yang diperintah nulis siapa? Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab. Kan Rasulullah nggak bisa nulis, maka sebut Nabiyil Ummi. Nah, ketika pulang 70 sahabat ini pada wafat. Pak Guru Mas Boy. Akhirnya kata Umar, kalau terus-terusan perang seperti ini, maka bisa jadi Quran bisa hilang dari peredaran. Kenapa? Yang hafalnya pada mati. Kata Umar, kalau saya punya usul, kalau saya punya ide, punya saran, saya kepengen Quran itu dibukukan supaya sahabat pada mati pun Quran sudah ada. Apa kata Abu Bakar? Saya tidak mau mengerjakan apa yang dikerjakan, apa yang tidak dikerjakan Rasulullah. Terus terang Abu Bakar menentang. Karena Rasulullah tidak memerintahkan dan tidak mengerjakan pembukuan Al-Quran, maka kata Abu Bakar jawabannya langsung, saya tidak mau mengerjakan yang tidak dikerjakan. Bid'ah tadi. Umar sampai sumpah, wallahi inna hadza khair, kata Sayyidina Umar, sumpah demi Allah ini untuk kebaikan dan baik. Akhirnya setelah diskusi panjang Abu Bakar setuju dibukukan. Ya, panggil sahabat senior termasuk pencatat Al-Quran. Rasulullah kan sudah wafat, Khalifah Abu Bakar yang sudah jadi khalifah. Zaid bin Sabit, termasuk Utsman bin Affan, yang senior juga Ubay bin Ka'ab, Tolha, dipanggil semua diskusi. Seluruh sahabat nolak. Seluruh sahabat nolak. Seluruh sahabat nolak. Nolak apa? Nolak bahwa Quran itu dibukukan. Alasannya satu, karena tidak dikerjakan oleh bid'ah. Akhirnya diskusi panjang lagi, Abu Bakar, Umar, semua sahabat setuju. Maka yang pertama mengumpulkan teks Al-Quran itu siapa? Ubay bin Ka'ab, pencatat-pencatatnya Zaid bin Sabit. Dikumpulkan berapa tahun? Karena Quran itu tidak turun satu surat, tidak bayanya. Surat Yasin harus berapa bulan? Jadi surat Yasin dari ayat pertama sampai ayat ke-8 selesai itu, tidak turun ayat yang lain. Turun ayat yang lain, nanti sekian bulan terusan surat Yasin. Jadi yang pinter itu siapa? Yang pinter itu sahabat-sahabat yang mengumpulkan itu. Begitu ditimbang, oh ini kayaknya masih ayat dari ini, karena kisah dari asbabun nuzulnya tentang ini masih menceritakan ini, oh berarti surat Yasin. Ini Al-Baqarah masih menerangkan tentang sapi-sapinya Bani Israil, oh ini berarti Al-Baqarah. Jadi 114 surat, 6.600 sekian ayat itu jeli-jeli sahabat mesusun sampai hari ini. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, itu sahabat bukan Rasulullah. Nah jadi akhirnya mulai dikumpulkan. Yang nyimpen siapa? Yang nyimpen adalah istri Rasulullah, yaitu Sayyidatina Hafsah, anak Sayyidina Umar. Sampai kemudian Umar pun setelah jadi itu dibukukan, itu zaman Sayyidina Umar masih Hafsah yang nyimpen. Tapi Al-Quran belum diotak-atik. Maksudnya huruf-huruf Quran itu masih aslinya. Yang kalau kita mau pengen lihat surat aslinya ke Pak Faisal nih, Turki. Perlu kan Turki Pak Gondrong? Mancak. Iya, mancak kan gitu.
Turki itu museum apa? Pak Deden top KP ya. Nah, di situ masih ada teks asli Quran. Jadi ketika dibukukan di zaman Abu Bakar dan Umar itu, Al-Quran itu belum seperti hari ini, belum. Tulisannya itu masih asli, tulisan tangan dari Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab. Jadi masih asli tulisan. Jadi jangankan awas ya Pak, jangankan sakel. Sakel itu apa? Sakel itu apa? Harokat itu apa? AIU. Titik saja huruf Quran itu belum ada waktu. Jangan salah. Ba titik bawah 1, ta titik atas 2, sa titik 3, a titik 3 di atas. Itu belum ada Pak. So kalau mau percaya dalam Quran Turki. Enggak ngodong-ngodong berani. Aslinya masih seperti itu. Jadi di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu Quran masih dibukukan sudah. Tetapi huruf Quran itu jadi alif hanya alif berdiri udah. Ba biasa tulisannya kayak B, tapi tidak ada titik. Ta pun sama. Jadi tulisannya itu nyambung tapi tidak ada titik. Apalagi harokat sakel AIU an in un tidak pada dede. Ya kita sampai bisa baca model ayat tadi ya kadul barku. Kita bisa tahu iya titiknya bawah. Kemudian di sakelnya tuh di atas iya, bukan i bukan iu. Itu di zaman Rasul nggak ada, sampai zaman sahabat itu tidak ada. Nah terus Quran sampai jadi seperti itu prosesnya panjang teman-teman. Maka orang kalau ngomong bid'ah itu akhirnya kemakan bid'ah sendiri. Nah, terus muncul huruf-huruf Quran sampai seperti ini bertahap tahun 60 Hijriah.